Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem manajemen arsip elektronik atau IRMS. Baik, mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang arsip, yang terbayangkan biasanya tumpukan kertas di rak, terus kertas di lemari, atau di gudang penyimpanan. Namun, di era digital seperti sekarang ini, bentuk arsip ini sebenarnya sudah banyak berubah. Arsip tidak hanya berupa dokumen fisik, melainkan juga file digital, teks, gambar, video, suara, bahkan database. Jadi perubahan ini sebenarnya menentukan adanya sistem baru dalam pengelolaan arsip yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Arsip Elektronik atau IRMS. Nah, ini secara sederhana, IRMS ini adalah sistem yang berbasis teknologi ya. Informasi yang dirancang untuk menciptakan, terus mengelola, menyimpan, serta memelihara arsip dalam bentuk elektronik. Jadi, sistem ini menggantikan cara lama yang dulunya itu manual dengan cara yang menjadi cara yang lebih modern, lebih cepat, dan lebih efisien. Jadi kita ketahui dulu baru tentang konsep dan komponen utama IRMS itu apa saja sih? Jadi menurut International Council Arsip atau ICA, IRMS ini adalah sistem aplikasi ya yang memungkinkan suatu organisasi ini mengelola arsip elektronik sepanjang siklus hidupnya. Jadi mulai dari penciptaan, terus penggunaan, pemeliharaan, hingga pemusnahan. Jadi artinya apa? Artinya IRMS ini tidak hanya menyimpan arsip, tetapi juga memastikan arsip itu otentik, bisa diakses, dan terjaga keutuhannya. Jadi menurut David Barman, dia ini adalah seorang arsip digital, dia menyatakan bahwa pengelolaan arsip elektronik itu kan membutuhkan pendekatan baru. Karena apa? Karena arsip digital ini memiliki sifat yang berbeda dengan arsip fisik. Arsip digital sebenarnya ini rentan rusak. Bisa hilang jika sistemnya error atau mudah dimodifikasi tanpa jejak. Karena itu IRMS ini kan sebenarnya hadir untuk solusi untuk menjaga arsip digital agar tetap terkontrol. Jadi apa sih komponen utama IRMS? Jadi agar dapat bekerja dengan baik, sebuah IRMS itu biasanya memiliki ada beberapa komponen intinya. Pertama, komponennya yaitu adalah capture atau penciptaan atau penangkapan arsip. Jadi proses ini bisa kita katakan ini tahap awal ketika dokumen atau arsip elektronik itu dibuat atau diunggah ke sistem. Jadi misalnya surat masuk yang di-scan, terus ada dokumen Word atau email. Terus ada juga komponen klasifikasi. Jadi arsip ini harus dikategorikan berdasarkan jenisnya, terus fungsinya, atau urusan organisasinya. Jadi dengan klasifikasi arsip ini sebenarnya memudahkan kita untuk mencari, juga memudahkan untuk dikelola. Terus ada lagi komponen indeks atau metadata. Jadi metadata ini kan suatu informasi tambahan ya yang menjelaskan arsip seperti apa? Seperti tanggal dibuatnya, terus siapa pembuatnya, atau tingkat kerahasiaannya. Nah, metadata ini sebenarnya memudahkan untuk kita mencari arsip secara tepat. Terus ada komponen lagi strong atau penyimpanan. Jadi komponen strong atau penyimpanan ini sebenarnya disimpan di dalam server atau enggak cold atau media digital yang lain dengan mempunyai standar keamanan tertentu sebenarnya. Terus ada juga akses dan retrieval atau akses dan kita bisa menemukan kembali. Nah, fitur itu
Itu yang sebenarnya memungkinkan penggunaan pencarian arsip dengan kita bisa lebih cepat berdasarkan kita mengetik kata kuncinya atau metadata atau kategorinya. Dan ada juga komponen preservation atau preservasi. Ini maksudnya arsip elektronik. Ini harus dijaga. Agar apa? Agar tetap terbaca dalam jangka yang panjang. Nah, teknik preservasi ini bisa berupa kita migrasi dari format atau penyegaran media lah ibaratnya. Terus ada lagi komponen deposition atau penyusutan atau pemusnahan. Jadi tidak semua arsip sebenarnya perlu disimpan selamanya. Ada arsip yang nilainya cuma sementara. Jadi intinya, RMS ini kan sebenarnya memungkinkan proses pemusnahan arsip ya, sesuai jadwal retensi untuk deposit waktunya dihapus, ya dimusnahkan. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dan manfaat penerapan IRMS? Jadi fungsinya IRMS itu pertama adalah sebagai pengelolaan arsip yang sistematis. Jadi IRMS ini kan sebenarnya membantu organisasi ya, mengatur arsip digital agar sesuai dengan prosedur standarnya. Jadi sehingga tidak tercecer atau hilang. Juga lagi fungsinya IRMS itu sebagai pengamanan arsip. Jadi arsip ini dapat diberi hak akses terbatas. Misalnya yang bisa buka hanya pimpinan yang bisa buka dokumen rahasia itu. Terus juga fungsinya juga sebagai pelestarian arsip jangka panjang. Nah, seperti apa? Arsip ini kan penting. Arsip penting. Jadi bisa dijaga agar tetap dapat diakses meskipun formatnya ini berubah. Terus juga ada mendukung transparansi dan akuntabilitas untuk fungsinya. Jadi dengan arsip yang rapi, organisasi itu kan bisa lebih mudah ya untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan. Lalu apa sih manfaatnya IRMS bagi organisasi? Nah, ini menurut Ken Thibodeau, ini yang bisa kita bawa. Jadi penerapan IRMS ini akan sebenarnya meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Jadi juga mendukung akuntabilitas publik. Jadi bisa secara praktis ya. Jadi secara praktis sebenarnya manfaatnya itu pertama ya. Manfaatnya itu adalah bisa kita efisiensi waktu, juga efisiensi biaya. Jadi kan pencarian arsip itu kan tidak perlu lagi manual, ditumpuk di kertas. Jadi hanya butuh hitungan detik dengan kata kunci kita bisa menemukan. Terus juga bisa menghemat ruang fisik. Jadi tidak perlu gudang besar untuk penyimpanan dokumen. Terus ribuan arsip ini kan semuanya bisa disimpan dalam satu server. Terus juga manfaatnya kita bisa meningkatkan keamanan data. Seperti arsip ini kan bisa dienkripsi ya, atau diberi password dan dicadangkan secara otomatis. Terus juga kan bisa mendukung kolaborasi. Jadi beberapa pegawai ini kan bisa manfaatnya bisa mengakses arsip ya secara bersamaan dari lokasi yang berbeda. Juga manfaatnya juga transparansi dan kepatuhan hukum. Jadi IRMS ini sebenarnya mempermudah audit ya, sidang hukum atau pemeriksaan internal karena arsip ini kan terdokumentasi dengan baik. Duranti dia kan menekankan bahwa aspek penting dari dalam IRMS ini kan adalah autentitas. Artinya apa? Artinya arsip yang disimpan ini kan harus dapat dipercaya dan tidak diragukan keasliannya. Seperti contoh aplikasi IRMS ya dalam organisasi. Ini kan agar lebih mudah dipahami. Kita kan bisa di dalam organisasi itu kan kita bisa contohkan di pemerintahan. Jadi pemerintahan ini kan banyak lembaga pemerintahan ini kan sekarang sudah menggunakan IRMS ya, seperti e-governance, seperti contoh sistem informasi kearsipan dinamis atau CIKD atau CIKD di Indonesia yang dikembangkan oleh ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini bisa Anda browsing. CIKD ini kan membantu instansi pemerintahan mengelola surat masuk, surat keluar juga, dan dokumentasi administrasi secara digital. Nah, dengan CIKD ini
pejabat ini kan bisa menandatangani dokumen secara elektronik, dan masyarakat juga bisa mengakses informasi secara publik ya, dan juga lebih cepat. Dan juga seperti contoh perusahaan swasta misalnya. Nah, perusahaan ini kan multinasional seperti IBM atau Microsoft. Ini kan memiliki sistem IRMS internal untuk menyimpan kontrak, juga menyimpan laporan keuangan. Jadi sampai data karyawan juga bisa disimpan di sana. Dan dengan begitu, jadi perusahaan ini kan sebenarnya dapat melakukan audit dengan cepat dan juga bisa mengurangi risiko kehilangan dokumen dan melindungi informasi rahasia bisnis. Ya, di Indonesia ini kan banyak perusahaan besar ya menggunakan Docuware misalnya atau M-Files, aplikasi IRMS itu secara komersial yang dibantu digitalisasi arsip perusahaan. Dan juga seperti contoh di sektor pendidikan, itu misalnya universitas sekolah ini kan menggunakan IRMS untuk apa? Untuk mengelola data siswa. Terus juga mengelola hasil ujian misalnya, hingga hasil penelitian misalnya. Misalnya ada repositori universitas ya, yang menyimpan skripsi, tesis, punyanya mahasiswa itu secara digital. Dan ini kan sebenarnya mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian, jadi tanpa harus kita buka-buka arsip fisik. Terus juga contohnya di kesehatan, ya, di bidang kesehatan rumah sakit misalnya, ini kan sekarang menggunakan Electronic Medical Records atau EMR, yang juga merupakan bagian dari IRMS. Jadi sistem ini kan menyimpan rekaman medis pasien, sehingga dokter ini bisa melihat riwayat kesehatan pasien dengan cepat. Nah, ini yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebenarnya. Terus ada apa sih tantangan penerapan IRMS? Jadi meskipun banyak manfaatnya, penerapan IRMS ini sebenarnya ada loh tantangannya. Pertama, biaya implementasi tinggi. Jadi pembuatan server atau lisensi software dan pelatihan SDM ini kan sebenarnya membutuhkan anggaran yang besar. Terus juga ada kesiapan SDM-nya. Terus pegawai ini kan sebenarnya kesiapan SDM-nya ini kan pegawainya harus dilatih agar bisa menggunakan sistem baru. Jadi tanpa itu sistem ini sebenarnya tidak efektif kalau nggak dilatih SDM-nya. Terus ada keamanan cyber. Jadi arsip digital ini kan sebenarnya rentan untuk diretas. Makanya itu perlu ada sistem keamanan yang berlapis. Terus ada perubahan teknologi secara cepat. Ya, tantangannya mesti perubahan itu ada. Jadi format file atau media di penyimpanan itu kan sebenarnya cepat usang ya. Ya, sehingga organisasi ini sebenarnya harus memperbarui sistemnya. Jadi intinya sistem manajemen arsip elektronik atau IRMS ini adalah solusi modern dalam pengelolaan arsip digital. Jadi IRMS ini kan sebenarnya mencakup apa saja sih? Ada mencakup proses penciptaan, terus klasifikasi, terus penyimpanan akses, sampai pemusnahan. Jadi dengan IRMS, organisasi sebenarnya mendapatkan banyak manfaat seperti apa? Lebih efisien, keamanan, lebih transparan, dan juga lebih akuntabilitas. Jadi pendapat para ahli seperti Berman, Duranti, dan Tibodeu itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa keberhasilan IRMS ini sangat bergantung pada aspek autentitasnya atau keamanan dan juga manajemen yang selalu berkesinambungan. Jadi seperti contoh IRMS ini kan sebenarnya sudah banyak ya, mulai dari instansi pemerintahan itu sudah dipakai, terus di perusahaan swasta dengan aplikasi seperti Docuware, terus sampai rumah sakit juga sudah pakai itu. Tapi ada sebenarnya tantangannya seperti biayanya itu mahal, terus keamanan dan perubahan teknologi ini kan juga harus diantisipasi. Karena dengan pemahaman, kalau kita sudah dengan pemahaman yang baik tentang IRMS, maka kita juga dapat menjadi landasan penting ya bagi organisasi untuk memahami hal tersebut untuk menghadapi era transformasi digital ini. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.